ojol Gojek khususnya Gosen sekarang melakukan penjemputan yang terlalu jauh dan mungkin tidak efisien. Di satu sisi orang yang order mungkin menganggap ojolnya terlalu jauh hingga si ojol dalam perjalanan tidak terdeteksi, akhirnya di cancel. Begitu si ojolnya datang di lokasi, dia akhirnya merasa gimana gitu, saya udah datang kenapa di cancel, padahal dekat lokasi paket itu banyak ojol-ojol yang berseliweran, tapi kenapa dapatnya jauh? Apakah yang dekat-dekat tuh mengcancel atau mengabaikan atau menolak, sehingga yang jauh yang bersedia datang tapi malah di cancel? Dan juga hati-hati bagi kalian pengguna molis ya, karena dengar-dengar katanya kena molis apabila melewati tilang elektronik dan Anda ketilang, harus bayar yang namanya uang tilang dulu, kalau enggak akun Anda ditangguhkan atau mungkin bisa disuspend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis. Kali ini kita akan coba lagi bahas permasalahan lika-liku masalah ojol, terutama ojol gosen, ojol paket ya, ataupun ojol multi-send, multi-order, yang mana 3 titik yang berbeda dijemput dengan pengantaran 3 titik yang berbeda pula. Mungkin bisa jaraknya bisa berkilo-kilometer ya, sampai ada 4 kilo, 5 kilo untuk menjemput barang dengan ongkos yang nggak seberapa. Yang mana di dekat area situ banyak ojol-ojol yang dekat dari area penjemputan atau sellernya, tapi tidak mau mengambil, mungkin karena ongkosnya murah atau dia nggak mau multi order, multi send gitu ya, ngambil 3 titik ke 3 titik yang berbeda juga dia nggak mau, mampir-mampir, atau mungkin kebutuhan cepat, atau mungkin dia pengen ekspres atau instan, ataupun pengen yang premium dan lain sebagainya. Nah, ini kejadian ketika abang ojolnya yang dapat titik jauh dan karena mungkin butuh uang atau belum dapat orderan atau ingin pecah telur atau apalah, rela menjangkau berkilo-kilometer untuk mengambil orderan tersebut. Tetapi begitu sampai, dia dibatalin. Begitu dibatalin, si abang ini pun memberikan keluh kesahnya ke media sosial, lalu ya mencet akun resmi Instagram Gojek Indonesia. Nah, seperti apa? Seperti ini ya, kita lihat ya keluh kesah dari abang ini. Namanya Muhammad Iqbal Abdullah, ini dari Gojek Driver. Ada apa Gojek? Gojek Indonesia nggak punya tim IT yang hebat dan bisa membuat efisiensi. Masa iya sih hal beginian nggak bisa dipikir? Kalian kita bayar mahal untuk bekerja yang terbaik. Gojek butuh perbaikan. Nah, ini kita lihat. Dia ngechat Gojek ya, dia ngeliat petanya tuh ya, jauh titik penjemputan, terus dia ngomong apa, ini sangat keterlaluan sistem di Gojek, apa nggak ada karyawan tim IT yang bisa membuat order itu ke driver atau ojol-ojol terdekat. Efisiensi, kata Pak Prabowo, ojol-ojol atau driver capek-capek butuh waktu 15 menit ke lokasi. Customer atau yang order tidak ada, nanti beranggapan pelayanan kurang baik. Gojek sendiri nggak akan dapat pembagian hasil dari mitra atau dari ojol-ojol jika customer atau yang order sudah tidak ada. Ini yang kesekian ratus kalinya. Bayangkan bensin yang terbuang sia-sia, waktu terbuang sia-sia, pelanggan kecewa. Harusnya ojol-ojol atau driver dapat kesempatan dari customer atau yang order lain. Ini waktu terbuang percuma. Nah, ini ya, lihat tuh, karena dibatalin ya. Nah, itu dari mana tuh? Itu dari, oh ini kayaknya ojol Bali ya, dari Gianyar ini. Ya dari Ubud ke Ubud ya, sekitar Ubud nih, Gianyar. Lalu dia mencet, ini ojol Bali kayaknya. Ya, apa kode ininya, kode penjemputannya. ID transaksi. Ini bukan Goret, ini Gosen, kayak ini Goret kayaknya ya. Apapun lah itu. Ini ternyata Goret, bukan Gosen. Cek history, saya cancel jemput kurang lebih 3 kilo dari lokasi, menembus macet dan sempit. Masa Gojek nggak mau berbenah? Emang nggak ada IT Gojek yang pintar untuk mengatur sistem agar ojol dekat mendapatkan order? Kalau begini terus Gojek bisa tinggalin customer dan merugikan ojol. Karena ini terjadi bukan 3 kali atau 4 kali, 10 kalinya. Ojol-ojol nggak dapat apa-apa, Gojek juga nggak dapat apa-apa. Dan ini bukan dari Gosen, tapi ini adalah Goret. Tapi kita Gosen juga sering mendapatkan hal seperti ini. Begitupun dengan Goret. Ini Goretnya kayak Goret Bali. Penjemputan jauh,
tapi nggak ada yang ngambil. Padahal ada ojol-ojol terdekat dari orang ngambil tersebut. Makanya dibatalin. Nah, pembatalan itu kalau dari Gosen mungkin karena orangnya nggak ada ngambil atau dibatalkan oleh ojol-ojolnya. Tapi kalau Goret mungkin terlalu jauh karena orangnya pengen cepat. Tapi berhubung kan jaraknya terlalu jauh dan dia nggak sabaran, nah, di cancel. Makanya si abang ojolnya auto kecewa. Ini bisa terjadi di daerah utamanya. Ya, makanya dia pengen cepat. Gak taunya karena jarak ojolnya jauh, pengen tarif murah dan lain sebagainya. Beda dengan Jakarta yang mungkin butuh kesabaran tinggi, macet dan lainnya. Karena Jakarta jalannya pasrah. Mau ngebut kemana? Mau nyalip kemana? Kanan kiri penuh semua jalanan. Bahkan trotoar aja dijadikan juga buat jalanan. Ya, ini buat Gosennya. Nah, itu aja dulu ya, untuk sekedar sharing kita tentang kekecewaan ojol-ojol dengan penjemputan yang jauh. Dan berikutnya kita akan coba bahas yaitu hati-hati anak molis, kalian bisa kena tilang apabila kalian kena suspend atau kena akun ditangguhkan bila kena tilang elektronik dan tidak membayar uang tilang. Seperti ini dari sobat bolang Jabodetabek. LT collab dengan aplikator. Wow. Nih. Ya, ini kayaknya dari Grab rental nih. Dia yang rental molis nih. Ini dari aplikator Grab ya. Rider tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas saat berkendara dengan pelanggaran pasal 287 yaitu melanggar marka lalu lintas dan wajib membayar denda tilang elektronik sebesar Rp600.000 dengan rincian denda maksimal 500 untuk dan 500.000 dan biaya biro jasa 100.000. Denda tilang tersebut akan menggunakan sistem pemotongan saldo pada dompet kredit rider Anda dengan nominal 70.000 per minggu per pelanggaran. Nominatif denda ini bersifat akumulatif. Ya, info sehingga tidak dapat dilihat di akunnya. Terus apa dibilangnya? Pak Tony Muhammad, buset udah kayak dikadalin aja mitra Grab yang ngelanggar rambu. Nah, dibilang apa? Molis ya, ngeri. Rental ya, Bang. Ya, itu molis yang sewa. Oke, Bang, siap. Makin disiksa aja driver atau ojol-ojol. Driver nggak dapat seberapa buat polisi. Anak istri di rumah minum air putih doang. Ada lagi rental ya, Bang? Iya, molis. Siap. Ya itulah. Udah lama, Bang, kalau kendaraan memang kendaraan sewa memang gitu, Bang. Memang sistem order aja yang kacau. Nah, seperti itu sekarang. Banyak ya. Sekarang nggak tahu ya apakah ini. Tapi kok bayar sewa tilangnya kok 600.000 ya? Maksimal denda 500. Terus ada 100.000 buat apa tadi? Buat biro jasa. Emang biro jasa 100.000 buat apaan? Ada yang tahu nggak ini biro jasanya apaan? Kalau ada, tulis tolong di kolom komentar. Masa ojol kena tilang bayar 600.000? Oke, tulis ya kolom komentar. Oke, assalamualaikum. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.